teman-teman. Tahu nggak sih kita tuh udah belajar ini. Terus kita kan suka nonton podcast tuh Benjonya Sarini. Nah aku suka sama yang podcast Sarini itu. Gimana kalau kita nonton? Bener-bener ayo kita nonton. Kayak Halo guys, kembali lagi ke podcast Sarimi, Sarana Riset Milenial. Kembali lagi dengan saya Cita Minat Pamungkas dengan teman saya yaitu. Halo guys, perkenalkan nama saya Azrin dan kami berdua akan memandu jalannya cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini tuh mengungkap cerita yang simpel tapi tuh bermakna dalam keseharian kita. Wah, simpel dan bermakna loh. Temanya apa tuh? Itu tuh nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Wah, nilai-nilai yang terkandung di dalam gotong royong itu sangat bermanfaat untuk kita ya guys ya, karena itu salah satu ciri khas yang ada di Indonesia dan itu sangat kental dengan Indonesia juga, dan itu melatih kita untuk merasa kebersamaan kita. Dalam konten ini tuh kita tuh membuka bahwasanya tuh bahwa generasi muda saat ini tuh perlu adanya dorongan niat untuk gotong royong dan membantu sesama, karena anak zaman sekarang itu pada lupa sama hal-hal yang membantu ataupun gotong royong kepada sesama ataupun tetangga, teman dan orang-orang di sekitarnya. Tuh. Nah, bener banget tuh. Gotong royong tuh sekarang kayak udah hampir hilang gitu. Jadi zaman-zaman sekarang anak-anak kurang bergotong royong ya. Iya, Dan bener. kami mendatangkan seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada. Dia adalah seorang yang sangat hebat ya, karena pemimpinannya yang di KKN itu merubah sebuah desa menjadi sangat bergotong royong. Kita sambut Kak Bebita. Halo Kak. halo, salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bevinta Srelia Setiawan. Biasa dipanggil Bevinta atau Kak Bev juga nggak apa-apa. Kebetulan saya sendiri adalah ketua KKN dari Fakultas Lingkungan Hidup di Universitas Gadjah Mada. Saya izin sharing ya Kak. Nah, kenapa sih tadi sudah disebutkan Kak Cita, mengapa saya bisa merubah suatu desa menjadi lebih bergotong royong itu? Karena saya cerita nih dari awal. Sebenarnya saya itu KKN di salah satu desa gubuk di daerah Grobogan. Mungkin kakak tahu nggak? Grobogan. Gubuk-gubukan yang daerah Cipete itu enggak sih? Iya. Iya, yang daerah situ kebetulan dekat Purwodadi ya Kak. Nah di situ kebetulan memang terdapat desa yang cukup kecil yaitu desa Gubuk. Nah kebetulan ditempatkanlah saya di sana. Selang beberapa hari saya tidak merasa ada sesuatu hal yang aneh memang. Namun setelah 1 minggu saya merasa ada suatu tempat yang dialihfungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Padahal seharusnya tempat tersebut itu tidak menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, saya bertanya-tanya kenapa tempat ini justru dijadikan sebagai pembuangan sampah. Padahal di desa tersebut sudah banyak sekali tempat pembuangan sampah. Bahkan itu sampai berbau, menimbulkan bau yang tak sedap dan mengganggu warga masyarakat. Lalu saya sempat berkonsultasi ke sana ke sini dan akhirnya saya mendapatkan jawaban. Tempat tersebut ialah tempat pos kampling dahulunya sekitar 8-9 tahun yang lalu. Namun memang karena kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk bersih-bersih, untuk ikut ronda malam dan lain sebagainya, menjadikan pos kampling tersebut dialihfungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Maka dari itu menurut saya itu tempat tersebut itu tuh nggak seharusnya gitu loh Kak. Seharusnya itu kan tempat yang bisa menjaga keamanan desa tersebut ya. Tapi malah dijadiin tempat pembuangan sampah. Saya konsul ke kepala desa, ke Pak RT, ke Pak RW,
setelah itu akhirnya dengan berbagai kendala-kendalanya itu akhirnya saya dapat mewujudkan mewujudkan impian saya dan rekan-rekan nih, menjadikan tempat tersebut menjadi tempat pos coupling yang alhamdulillahnya sekarang sudah layak, sudah ada parkiran motor untuk bapak-bapak yang sedang kerja, sudah ada dispenser. Siapa tahu bapak-bapak kan suka ngopi tuh, anget-anget malam-malam seperti itu, sehingga alhamdulillahnya saya dan rekan-rekan itu mendapatkan penghargaan yang mungkin bagi negara itu adalah, ya bagi negara itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya mungkin, tapi bagi saya itu bagi saya itu termasuk hal yang spesial gitu loh Kak, karena saya dan teman-teman sudah diberi penghargaan seperti itu sih. Ya itu guys, itu sangat luar biasa dari cerita Kak Bevinta ini ya guys ya. Saya merasa minder sekali ini. Saya walaupun sudah besar gini belum tentu memiliki rasa leadership dari seorang Kak Bevinta ini di sebuah KKN ya guys ya. Dan juga Kak Bevinta tuh ketuanya tuh udah cewek, terus kan otomatis kan dia kan galak, terus kan juga tegas sama anggota-anggotanya juga kan. Nah dari cerita tersebut apa sih kendalanya warga-warganya, mungkin dari sifat mereka ataupun dari sifat mereka yang kayak misal nggak peduli sama lingkungan sekitar, terus nggak mau membantu sesama ataupun sebagainya, gitu gimana sih? Nah, Bisa sebelum diceritain itu kita harus tanya kabarnya dulu dong. Wah. Kasihan dong. Kabarnya hari ini gimana nih? Alhamdulillah kabar saya baik, tapi mungkin setelah habis dari KKN mungkin capek, jadi cuacanya memang cuaca namanya yang panas hujan ekstrim banget, jadi mungkin saya dan rekan-rekan tuh sempat jatuh sakit, tapi alhamdulillahnya pada podcast kali ini saya bisa datang dengan sehat dan bisa bercengkrama dengan kakak-kakaknya. Padahal daerah sini kan macet ya? Iya, macet banget. Tadi ada macet gak di depan gitu? Kebetulan rumah saya ini di daerah Sampangan ya Kak. Nah, Sampangan itu mungkin kan bukan jalan yang terlalu gede, bukan yang di Pemuda, yang bukan jalan arteri gitu, nggak ada tertentu. Jadi lumayan lancar lah, oke lah untuk kesini. Untuk ke daerah sini aman banget sih saya. Nah, lanjut kita ke pertanyaan Azril aja, nanya apa? Apa sih kendalanya kakak tuh dalam membantu membuat masyarakat sekitar tuh kayak peduli gitu, yang awalnya kayak mereka tuh kayak bodo amat gitu loh sama acara kakak yang kakak buat gitu, terus yang awalnya masyarakatnya itu yang bodo amat sama lingkungan sekitar jadi kayak bisa membantu sama gitu loh. Gimana sih, bisa diceritain? Oke, ini untuk sharing-sharing dengan teman-teman juga ya. Jadi itu saya sempat mengalami kendala ya Kak. Tentunya yang pertama itu adalah karena rasa introvert dari para warga itu sendiri. Seperti contohnya nih, saya ini malu, saya takut berinteraksi. Jadi tuh kebanyakan para warga di sana tuh introvert dan mengurung diri sendiri. Yang kedua karena perbedaan agama. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu nih kalau di pelosok desa itu masih terpelosok ya, maksudnya masih terpencil. Jadi para warga beberapa memang belum mempunyai agama yang tetap dan masih dalam keyakinan Jawa nih istilahnya. Dan di situ itu terkadang masyarakat itu masih riskan nih antara yang beragama Islam, beragama Kristen maupun yang beragama mengikuti keyakinan Jawa itu enggan untuk berbaur karena mungkin takut tercela agamanya atau bagaimana. Dan yang terakhir itu yang benar-benar berpengaruh nih Kak, yang benar-benar sulit itu karena ekonomi dari setiap warga. Misal katakanlah contoh saya sebagai petani, lalu kan harus berbaur dengan seorang bos dari yang punya tanah, itu kan pasti merasa rasa canggung gitu ya kan Kak. Nah si bosnya juga nggak mau dong masa bergaul sama petani. Itu sih Kak yang bikin saya sulit banget untuk menyatukan mereka. Padahal kan tujuan saya kan baik ya Kak, untuk semuanya itu merubah fasilitas umum itu menjadi lebih baik. Itu ya kita gotong royong,
dan gotong royong itu kan menjadikan pos kamplingnya itu kan untuk keamanan warga ya Kak. Itu sih Kak yang benar-benar saya tuh sampai yang kayak ya ampun susah banget gitu. Ternyata tuh dengan adanya acara kakaknya itu tuh bisa membuat setiap warga tuh yang awalnya bodo amat terus acuh tak acuh terus tuh menjadi apa ya, merasa iba ataupun ingin menjadi kayak rasanya tuh kayak empati gitu, terus membantu sesama gitu kan. Berdampak baik bagi lingkungan sekitar gitu loh. Yang awalnya nggak membantu saling membantu sekarang gitu kan. Terus juga kan Abevina tuh benar-benar seorang leadership banget menurut aku ya kan. Nah sekarang nih aku tertarik untuk ceritanya tuh, aku ingin tanya nih, untuk menurut Kak Bevinta nih, pengertian atau gotong royong menurut Kak Bevinta nya apa nih? Menurut saya sendiri ya, gotong royong itu adalah suatu sifat atau kesadaran kita yang secara tidak langsung, tapi memang kita tuh harus sadar bahwa kita sesama makhluk sosial itu harus saling menolong satu sama lain. Tidak bisa kita hidup sendiri, tidak bisa kita menjalani sendiri. Nah, kita tuh pasti membutuhkan orang lain. Jadi menurut saya gotong royong itu adalah sifat perilaku yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari secara sadar, karena kita harus juga sadar sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri ya. Dan gotong royong kan itu juga untuk kebaikan, bukan kebaikan individu sih, kebaikan kita semua gitu loh Kak. Menurut saya sih seperti itu. Ternyata tuh gotong royong tuh mempunyai sebuah filosofi yang mendalam, ya kan? Yang kita tuh awalnya tuh kayak apa sih gotong royong, cuma dalil yang membantu doang. Ternyata kan juga timbul dari rasa hati kita yang merasa simpati terhadap lingkungan sekitar. Entah orang-orang yang kesusahan itu kita bantu, terus yang kita semuanya tuh yang susah-susah tuh mesti kita bantu tuh dalam empati kita gitu loh. Nah, untuk generasi yang sekarang, kalian tuh harus belajar bagaimana sih rasanya ingin membantu sesama gitu. Mungkin teman-teman kalian yang kesusahan nanti kalian bantu kan. Jika teman kalian seneng kan kalian juga ikut seneng kan. Gitu sih menurut aku sih ya. Nah, iya. Itu bener guys, kalian tuh kebanyakan oleh Anda kebanyakan oleh Anda kebanyakan mager kamu juga terlalu banyak bermain game ya. Padahal di sekitar kamu ada teman-teman yang membutuhkan bantuan kamu, kamu hanya cuek. Kamu tidak bergotong royong, kamu tidak peduli masyarakat, kamu tidak berguna untuk saya. Yes, yeah. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kita nih tertarik kan untuk ceritanya tuh gotong royong ini memiliki nilai-nilai, dan nilai-nilai penting yang ada di KKN apa ini? Nah, setelah saya menjalani berbagai ya, nggak salah satu doang, itu tuh mungkin salah satu cerita saya. Cuman memang waktu saya KKN itu banyak sekali hal yang mengharuskan itu saya dan rekan-rekan itu mengikuti gotong royong. Nah, nilai-nilai yang menurut saya itu benar-benar ada maknanya itu tuh rasa kebersamaan yang misalnya nih saya dengan Kak Azril sekarang merasa canggung, tapi setelah adanya gotong royong mungkin komunikasi kita tuh terjalin lancar. Jadi tuh saya tuh merasa kebersamaan kita tuh dapat banget gitu loh Kak. Yang kedua, yang terkandung itu toleransi. Saya merasa entah semua latar belakang kita itu dijadikan menjadi satu tujuan gitu ya Kak. Yang selanjutnya ada rela berkorban. Kebetulan kerja bakti ataupun gotong royong yang saya lakukan itu di hari Minggu. Pastinya hari Minggu kan hari sibuk ya, hari me time untuk diri sendiri, untuk keluarga dan sebagainya. Cuman memang para warga itu saya salut sih, dia bisa mengorbankan waktu-waktunya itu sih Kak. Dan yang terakhir yaitu tolong menolong, dari itu sih yang dari nilai-nilai. Gotong royong tuh terkadang tuh membuat kita tuh ingin membantu sesama. Mungkin kalau misalnya kita melihat tetangga kita yang kesusahan, entah kita sekarang lagi sibuk atau gimana, itu kan kita dalam empati kita ya udah nanti dulu kegiatan yang sibuk tak pending sih. Yang penting tetanggaku itu merasa terbantu akan adanya saya. Dan juga itu tuh gotong royong nggak cuma tentang membantu doang. Itu tuh bisa jadi tergantung diri kita sendiri, rasa empati kita, mungkin ada toleransi kita terhadap agama lain atau bagaimana gitu. Nah gitu sih menurutku ya. Dan saya ini juga
tertarik juga untuk ceritanya ini. Tapi kita sebelum lanjut, kalian harus coba ya guys ya. Yes. Karena ini akan menjadi pembelajaran kita semua. Kalian jangan nolak-nolak, harus nonton. Dan juga setiap episodenya kita menayangkan berbagai video-video dan konten-konten yang menarik dan mengedukasi kalian-kalian semua. Dan ini lanjut ya guys ya. Untuk Kak Bevinta kan ini sudah melewati KKN nih. Iya. Untuk kedepannya Kak Bevinta ini masih mau lanjut kuliah atau mau bekerja apa gitu? Karena kan dari jurusan Sudah lingkungan bagus ya. itu Ya. ingin jadi apa? Iya, kebetulan saya ingin melanjutkan ini ya, sekolah saya di sekolah S2 mungkin ya, tetap di Universitas Gajah Mada. Mohon doanya semoga nanti sekolah S2-nya saya lancar dan lulusnya bisa cepet gitu ya. Kepengennya kan kita kan lulusnya cepet, berkarir, lalu punya rumah tangga gitu kan. Impian oleh semua orang. Nah, kali ini kita lanjutkan ya guys ya, pertanyaan gotong royong selanjutnya. Nah, di era modern ini, itu penerapan gotong royong itu yang lebih baik itu gimana? Kalau saya cerita dulu nih, jadi selain rekan-rekan dari saya itu merubah apa sih tempat pembuangan sampah menjadi pos coupling, kebetulan juga saya ada cerita nih Kak, cerita yang menarik yang mungkin orang-orang tuh tidak akan terpikirkan loh. Pada suatu hari itu tengah malam tuh Kak, waktu malam itu masih aman-aman aja, kebetulan di sore itu terdapat gempa bumi. Apa masih aman-aman aja, sudah disiarkan kok Kak di TV, cuma dia masih aman-aman aja. Akhirnya para warga tetap lagi di rumah karena ya kita berpikir bahwa oh gempa aja kan nggak punya pertanyaan apa. Nah, kebetulan di jam sekitar 12 hingga jam 1 malam itu terjadilah gempa bumi itu benar-benar dahsyat. Gempa bumi benar-benar dahsyat, dan yang sampai biasanya saya tuh nggak akan merasakan gempa bumi. Kakak kan biasanya gempa bumi nggak akan merasakan, ini tuh benar-benar yang kerasa sampai lampu gantung yang di rumah para warga itu tuh pada jatuh. Di situ kan orang yang tidur kebangun Kak. Nah akhirnya mereka beramai-ramai lah itu keluar rumah, dan ini yang saya notice kenapa mereka itu dikatakan sebagai gotong royong dari bencana hijau itu. Mereka itu bersama-sama membangunkan para warga yang masih tertidur di rumahnya masing-masing. Jadi tuh kita tidak memikirkan keselamatan diri kita, tapi kita juga memikirkan keselamatan tetangga-tetangga kita itu bagaimana, apakah mereka sudah bangun, apakah mereka sudah aman. Itu sih Kak, dan itu tuh yang membuat saya tuh apa ya Kak, itu tuh ya kita kan tidak mungkin ya mengingat orang lain pada saat diri kita juga terancam, tapi memang para warga di sana itu solidaritasnya kuat banget. Dan Kak, setelah bencana itu kan rumah-rumah pada roboh ya Kak, termasuk pos kampling yang telah saya dan rekan-rekan saya buat. Nah, di pos kampling itu semua warga awalnya sangat menyayangkan. Akhirnya semua warga itu bergotong royong untuk membangun pos kampling kembali, untuk membangun rumah-rumah warga kembali. Awalnya para warga sibuk membangun rumahnya membenarkan rumahnya masing-masing. Tetapi setelah rumahnya bener nih udah oke, akhirnya para warga itu langsung membantu tetangga-tetangganya. Jadi kan saya ingat banget ada namanya Pak Sigit sedang membenarkan genteng, namun memang Pak Sigit yang kesusahan akhirnya dibantu tuh oleh para warga. Ada yang memegangi tangganya, ada yang mengambilkan gentengnya dan sebagainya. Jadi itu yang membuat saya tuh ternyata tuh sebelum bencana dan setelah bencana itu memang terjadi atau ada benar-benar sudah tertanam sifat dari masyarakat tersebut tuh nilai gotong royong sih. Kebersamaan itu sangat kuat ya. Iya. Maka itu gotong royong tuh benar-benar menggugah kita tuh kayak misal empati kepada sesama gitu loh ya. Misal tetangga kita kesusahan mesti tetangga yang lainnya ikut-ikut membantu, soalnya kan gotong royong itu sudah ditanamkan dalam diri kita, cuman kitanya aja yang terlalu sibuk dengan kesibukan kita masing-masing ya kan. Oleh sebab itu kalau misalnya ada tetangga-tetangga yang kesusahan, alangkah baiknya kita dahulukan kepentingan tetangga kita yang kesusahan, terus kita bantu, dan kalau disisihkan kepentingan kita yang nggak perlu dilakukan gitu. Oh iya,
saya juga belum menjawab nih pertanyaan Kak Cita yang apa tadi Kak, yang gotong royong di era milenial kali ini ya. Nah, mungkin teman-teman hanya berpikir bahwa gotong royong adalah aksi nyata. Di sisi itu, gotong royong juga aksi sosial. Mengapa demikian? Seperti contohnya adalah hal yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa desa Gubuk mengalami bencana gempa bumi. Nah, apa yang ingin kita lakukan sih untuk gotong royong walaupun kita itu jauh dari lokasi tersebut? Kita bisa menyisihkan uang kita untuk donasi ke desa tersebut. Biasanya teman-teman bisa transfer melalui GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman juga bisa mengirimkan sembako ke instalasi-instalasi terkait yang untuk membantu desa tersebut. Begitu sih Kak. Mungkin kakak-kakaknya waktu desa lain terjadi gempa atau bencana-bencana, kakak-kakaknya sudah pernah membantu melalui Kita terakhir 2020 ya, Iya. bantu tapi ya bisa-bisanya enggak. Iya. Paling ya orang tua aja sih yang kita bantu ya kan. Yang utama orang tua, cuman kalau untuk desa-desa biasanya kita menyumbangkan baju ya. Baju-baju atau pakaian-pakaian Iya. yang gak layak itu nanti kita pakai pakaian yang layak. Iya. Iya, karena di sana kan saya mengetahui kondisi lapangannya nih Kak. Misalnya ada yang menyumbangkan baju-baju, kan pasti kan setelah bencana baju-bajunya pada nggak tahu tuh kemana, Iya. pada sobek, pada lain sebagainya. Jadi tuh baju-baju, sembako, uang dari kakak tuh benar-benar yang saya tuh merasakannya sendiri. Oh ternyata saya sebutuh ini baju, sebutuh ini makan, sembako, uang untuk berbelanja dan sebagainya gitu sih Kak. Sebelum mengakhiri segmen kali ini, apakah ada cerita horor nggak sih Kak di sana? Kan desanya kan tak mungkin juga kan. Mungkin Iya. ada cerita angker apa gimana gitu. Biar kita tuh ada episode 2-nya tentang horor-horornya kan. Gak cuma bencananya doang gitu. Bisa diceritain nggak? Mungkin sedikit cerita horor di desa Kuku Grobogan itu terkena ada suatu sumur yang memang jadi itu sumurnya itu memang terletak di hutan. Jadi itu desa dan masuknya hutan itu sedikit berbeda Kak. Jadi itu agak masuk dan jalannya itu tidak bisa dilalui oleh motor. Biasanya sepeda, jalan setapak, jalan kecil. Nah dahulu konon katanya itu sumur itu tuh biasanya digunakan untuk dulu tuh orang di sana tuh untuk sikat gigi, mandi dan sebagainya. Sebelum orang dahulu tuh menemukan sungai. Nah, setelah orang-orang sekarang menemukan sungai, sumur tersebut itu ditinggalkan. Nah, ada nih anak yang memang harus ada pengawasan orang tua, tapi anak tersebut tidak ada pengawasan dari orang tua. Mainlah anak tersebut ke sumur, kejar mainan bolanya. Nah, akhirnya mungkin entah kenapa, mungkin maghrib ya Kak. Kalau maghrib kan memang jam-jam rawan nih. Anaknya itu tuh masuk ke dalam sumur. Tapi setelah 3 hari kemudian anaknya itu udah dievakuasi, sudah ditemukan. Tapi ya itu banyak mitos-mitos sih Kak. Kalau misalnya lewat situ ada yang minta tolong, ada yang teriak mama, ayah, itu serem sih Kak. Cuma saya menjalani KKN ya sambil bismillah. Terkadang tuh tempat-tempat kayak gitu tuh yang awalnya kita nggak tahu ceritanya Kak, setelah kita dengar tuh kayak misalnya kita lewat di tempat itu kan kayak merasa ih mesti ono setan nih mesti ya kan. Mesti ono merinding-merinding. Iya. Ayo kuwi. Nah iya ya. Iya. Atau kakaknya pernah KKN nggak? Atau ada horor-horor gitu? Yo. Pernah. Ah, Tapi iya. yang biasa wae. Ya aku ki biasa iki begini mesti kan ono kacili apa ngono. Bener kan di kancaku to. Nah, tapi begini jajal lo ngetes. Nah, kan aku di kanca-kancaku begini loh. Nah, cek kerumpupan nih. Nah, baru itu. Udah habis itu kan aku kan sama teman-temanku kan kayak mau ngetes kan. Nah, terus tiba-tiba kan malam-malam kan lampunya kan tak matiin kan. Nah, terus tuh malah dikerjain balik sama teman-temanku. Itu kan mukanya mereka tuh malah dijadiin kayak pocong-pocongan gitu loh. Nah, baru lagi kan gak tahu toh. Nah, baru mereka tuh kayak kerjain aku dis. Baru temanku yang satunya malah lari. Nggak aku. Kemudian aku main ngetes mereka. Lah, kita nempora. Lah ternyata baru no
isuke diomongi ki aku ngetes kue dan malah ana sing mlayu. Ya itu memang mungkin pengalaman masa kecil ya kak. Ya memang itulah terkadang ada mitos yang benar-benar kakaknya sendiri nih. Kakaknya percaya nggak ada hantu? Apa kakaknya tidak percaya ada hantu? Kalau kita percayanya kayak 50 banding 50 ya. karena itu kan juga makhluk dari ciptaan Tuhan Iya. sendiri ya itu. Kalau saya sendiri sih saya percaya hantu karena kebetulan saya juga takut hantu ya. Terus nih, saya juga mau cerita. Jadi itu di desa Grobogan itu juga memiliki pasar. Ini menyangkut gotong royong lagi boleh nggak kak? Boleh. Saya ingin sharing supaya masyarakat itu benar-benar pikirannya itu terbuka gitu loh kak. Ada suatu pasar yang memang pasarnya itu ternyata itu kebakaran. Ekonomi di warga waktu itu tuh waktu COVID ya kak. Mereka tuh sudah tidak punya ekonomi, rezekinya turun. Pasar tempat dia mencari nafkah kebakaran, mereka tuh benar-benar nangis, sedih, sesedih-sedihnya. Alhamdulillahnya kita itu mendapatkan bantuan donasi dari PT Pertamina dalam bentuk uang, sembako, dan bahan bangunan. Kalau pasar kan terbuat dari kayu tuh kak. Nah akhirnya yang ruko-ruko kecil seperti itu, para warga itu dari dusun ke dusun itu dikumpulkan. Dan akhirnya pada 4-5 hari pasar itu tuh sudah kembali normal. Dan di 1 minggu selanjutnya pasar itu tuh sudah mulai beroperasi karena mereka semua tuh sadar gitu loh, pasar itu kan milik kita bersama, jadi itu kita harus gotong royong. Saya di situ yang awalnya sedih, kok malah saya itu juga merasakan senang gitu loh kak, hasil dari jerih payah kita sendiri. Gitu. Terkadang tuh COVID tuh juga kayak kurang telat gak sih, kayak pasar-pasar gitu kayak tiba-tiba tuh pasarnya tuh langsung ngerosot, terus gak ada yang keduanya ya kan. Iya. Nah itu tuh tergantung siapa orang aja sih memanfaatkannya kan. Kan misal pasar kan, kalau misalnya pasarnya apa sepi gitu kan, mesti orang-orang kan pada bertanya-tanya kalau lah kok bisa pasarnya sepi apa gimana gitu kan. Nah setelah itu terkumpul lah kayak misal video-video konten kreator apa gimana gitu, kayak viralin gitu tempat-tempatnya kan. Viralkan jadi rame kan kak. Nah. Itu yang memviralkan juga termasuk ikut bergotong royong gitu ya kak. Secara tidak langsung, jadi tuh gotong royong tuh bukan bentuk aksi juga, aksi nyata, tetapi secara tidak langsung semisal kita dikontenkan, transfer uang, sembako itu juga termasuk gotong royong ya kak. Nih apa sih kaum milenial nih yang maksudnya mager-mager ya kak. Jadi melatih kebersamaan kita juga. Iya dong. Sebelum mengakhiri ya. Sebelum mengakhiri konten kita hari ini, Kayaknya kok nggak mau diakhiri gitu ya kak, nggak mau dilanjut terus. Padahal ini sudah malam nih. jam berapa ini? Setengah 11. Sayang kali kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi masuk konten ini. Oke. Kalau like-nya banyak tembus beribu-ribu like, Kita konten lagi ya? Oke, Konten oke. lagi ya? Mungkin kita bisa ke apa? Jangan Jawabannya langsung desa ya. langsung. Bisa Oke, langsung. kita harus lihat sumber Iya. akarnya itu ya Iya. kak. Sebelum mengakhiri cerita ini, alangkah baiknya kita subscribe, terus komen, terus share dan teman-teman kalian Yes. biar pemahamannya makin luas. Jangan lupa ini adalah Sarana Riset Milenial. Bye bye. Halo guys, jadi kita udah nonton podcastnya. Jadi kita tahu nih apa sih gotong royong itu? Apa sih Chan gotong royong itu? Yang pertama udah persatuan. Yang persatuan itu kayak gotong royong dapat melahirkan masyarakat anggota masyarakat. Terus ada kemudian ada kebersamaan. Kebersamaan itu apa sih? Kebersamaan itu jadi kita ngelakuin hal sesuatu yang secara bersama-sama. Kemudian ada rela berkorban. Rela berkorban itu kita relain waktu kita untuk melakukan hal-hal yang berguna. Kemudian terus ada tolong menolong. Tolong menolong itu seperti gotong royong yang saling membahu seperti contohnya piket itu di kelas. Terus kayak ada gotong royong di sekolah itu kan nyapu bersama teman-teman itu bikin yang awalnya nggak kenal jadi kenal seperti itu.